Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak dan ibu sekalian, jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita dan mempertemukan kita di dalam suatu majelis yang mulia, di dalam salah satu rumah dari rumah Allah yang mulia ini, tempat yang terbaik, yang paling dicintai oleh Allah yang ada di permukaan bumi ini. Allah pertemukan kita di dalam suasana kekeluargaan, kebahagiaan dan persaudaraan, semuanya didasari karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kebahagiaan dunia dan akhirat, ketenangan hidup dunia dan akhirat, insyaallah taala. Hadirin dan hadirat, bapak dan ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami duduk di hadapan bapak dan ibu sekalian bukan berarti kamilah yang terbaik, bukan berarti kamilah yang paling hebat di antara kita. Namun kami duduk di sini tak lain dan tak bukan sebagai bentuk manifestasi dari apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Berilah peringatan, karena sungguh peringatan itu amatlah bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menegaskan di dalam sebuah hadis yang sahih, kata beliau, ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Pentingnya kita nasihat menasihati jamaah disebabkan karena kita hidup dalam kehidupan dunia ini terlalu banyak melakukan kelalaian demi kelalaian. Hadirin dan hadirat, bapak dan ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berapa banyak perintah Allah Subhanahu wa taala yang sering kita lalaikan, dan berapa banyak kita lalai sehingga terjatuh di dalam perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya begitu banyak menyampaikan nasihat demi nasihat di dalam Al-Qur'an, di dalam Kitabullah, dan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pada rakaat yang kedua dari salat kita tadi, kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh imam kita. Semoga Allah menjaga beliau. Adalah nasihat yang banyak dilalaikan oleh manusia, peringatan yang banyak kita tidak memperhatikannya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna yawmal fasli kana miqata. Yawma yunfakhu fis-sur fatatuna afwaja." Kata Allah, sesungguhnya yaumal fasl, hari tatkala manusia itu dipisahkan, hari di mana manusia itu akan terpisah dengan yang lainnya. Sebagian ulama menafsirkan yaumul fasl itu adalah hari tatkala dipisahnya antara kebenaran dengan kebatilan, orang-orang yang berada di atas keimanan dengan orang-orang yang berada di atas pengingkaran kepada Allah di dalam kehidupan dunia. Hari di mana tatkala dipisah antara penduduk surga dengan penduduk neraka, itulah hari kiamat. Hari di saat tatkala kita semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna yawmal fasl, kata Allah, sungguh hari al-fasl, yakni hari kiamat, kana miqata, itu adalah hari yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada penentuannya. Namun kita lalai dari mengingatnya. Seakan-akan kita akan hidup dalam kehidupan dunia ini 100 atau 1000 tahun lagi. Apa yang menyebabkan kita lalai jamaah sekalian? Angan-angan panjang menjadikan kita lalai bahwa suatu saat kita akan dikembalikan kepada Allah, mempertanggungjawabkan setiap amalan yang telah kita lakukan dalam kehidupan dunia ini. Siap untuk menjawab pertanyaan demi pertanyaan dari Allah tentang nikmat-nikmat yang sudah kita terima dalam kehidupan dunia ini. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian pada hari itu pasti kalian akan ditanya kembali tentang nikmat-nikmat yang telah kamu terima dalam kehidupan ini. Kita banyak lalai jamaah sekalian. Angan-angan panjang menjadikan kita lalai dalam kehidupan dunia ini. Berapa banyak sesuatu yang telah kita angan-angankan namun belum tercapai. Ya, gemerlapnya kehidupan dunia, kesenangan-kesenangan dunia menjadikan kita banyak lalai mengingat bahwa kita akan berdiri di hadapan Allah pada hari kiamat. Hidup ini sangat singkat. Inna yawmal fasl, sungguh hari kiamat itu kana miqata, sesuatu yang sudah ditentukan pasti akan terjadi. Kapan itu? Yauma yunfakhu fis-sur fatatuna afwaja. Itu adalah hari di saat tatkala sangkakala telah ditiup oleh malaikat, maka kalian akan datang kepada kami, kata Allah, afwaja, berbondong-bondong. Mengingat hari itu jamaah sekalian adalah perkara yang akan menyebabkan seorang tidak akan lalai di dalam kehidupan dunia ini. Akan tetapi dia senantiasa mawas diri, dia senantiasa berupaya, berusaha, ya, mempersiapkan untuk kebahagiaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Berapa banyak peringatan demi peringatan telah datang selain daripada apa yang datang dari Al-Qur'an dan Sunnah. Berapa banyak? Ya. Namun kita lalai daripadanya jamaah sekalian. Rambut yang dahulunya masih hitam, indah berkilau, lambat laun berubah menjadi putih, menjadi uban sedikit demi sedikit. Sadarkah kita bahwa ini adalah peringatan kematian? Peringatan bahwa suatu saat kita akan kembali kepada Allah. Tulang belulang, otot-otot yang dahulunya masih kuat, kekar dan kokoh,
masih mampu melakukan pekerjaan apapun, namun sedikit demi sedikit menjadi rapuh dan menjadi lemah. Sadarkah kita bahwa itu adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala? Mata yang dahulunya terang benderang, mampu melihat benda-benda yang terkecil sekalipun, lambat laun penglihatan itu semakin berkurang dan berkurang, bahkan harus dibantu dengan alat sehingga bisa melihat sesuatu, bisa membaca, bisa mengaji. Bukankah itu adalah peringatan dari Allah bahwasanya engkau telah berada di dalam kelemahan, suatu saat engkau akan didatangi oleh malakul maut untuk kembali kepada Allah. Masihkah kita menginginkan sesuatu yang panjang? Masihkah kita mengharapkan sesuatu, target-target yang jauh dan banyak? Menginginkan kehidupan yang megah, sementara peringatan demi peringatan itu telah tiba dan kita lalai dari mempersiapkan diri untuk hari di mana kita akan hidup untuk selama-lamanya. Mempersiapkan segala sesuatu yang kita butuhkan di dalam perjalanan kita menuju ke negeri akhirat nantinya. Ingat jemaah sekalian, berapa banyak orang-orang yang lalai. Nanti dia teringat, nanti dia sadar ketika dia telah berada di alam kubur. Bahkan nanti dia sadar di saat tatkala dia sudah dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat, berdiri di padang mahsyar, siap menjawab pertanyaan demi pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yauma yunfakhu fis-sur, hari di mana tatkala sangkakala itu akan ditiup oleh malaikat. Fatatuna afwaja, maka kalian akan datang dalam keadaan berbondong-bondong, yakni pada hari kiamat. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nufikha fis-sur, wa nufikha fis-sur, dan tatkala sangkakala itu telah ditiup oleh malaikat, fakanat saraba, maka seluruh keadaan ini semuanya akan hancur, diruntuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh perkara yang ada dalam kehidupan dunia ini akan hancur. Itulah hari di mana tatkala manusia akan dibangkitkan oleh Allah kembali. Orang-orang yang ada di alam kuburnya akan bangkit dan semuanya berjalan ke suatu tempat, di suatu titik, yaitu di hadapan Allah di padang mahsyar jamaah sekalian. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, wa futihatis samaa'u fakanat abwaba. Coba lihat ketika sangkakala itu ditiup, pintu-pintu langit akan terbuka, dan ternyata terlihat bahwa langit itu memiliki pintu-pintu. Di dalam ayat yang lain Allah terangkan bahwa langit ini akan diruntuhkan. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan bahwa Allah akan melipat langit. Yauma natwi as-samaa'a katayyis sijilli lil kutub. Hari kiamat itu adalah hari tatkala kalian akan menyaksikan langit ini kami akan lipat sebagaimana seseorang melipat lipatan-lipatan kertas. Luar biasa. Dalam ayat yang lain Allah juga menerangkan, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Hari kiamat itu adalah hari tatkala bumi ini kami akan gantikan dengan bumi yang lain, dan langit ini kami akan ganti dengan langit yang lain, kata Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya ini menjadi peringatan bagi kita jemaah sekalian.
Iya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa suyyiratil jibalu fakanat saraba." Dan gunung-gunung akan diperjalankan, akan diterbangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka menjadilah dia bagaikan kapas-kapas yang berterbangan. Begitu ringannya dia terbang. Kemudian kata Allah, "Inna jahannama kanat mirsada." Sungguh neraka jahanam pada hari itu benar-benar akan dinyalakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diperhadapkan di hadapan setiap hamba di padang mahsyar nantinya. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita siap untuk menghadapi hari itu? Atau kita masih tetap berada di dalam kelalaian, seolah-olah kita ini adalah orang yang pasti dirahmati oleh Allah pada hari itu? Apakah kita masih berada di dalam ketenangan, seakan-akan kita akan lolos dari pertanyaan demi pertanyaan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat? Ingat jamaah sekalian, pada hari kiamat itulah manusia akan menyaksikan Allah Subhanahu wa taala benar-benar murka dengan semurka-murkanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala akan murka pada hari itu. Lam yaghdab mithlahu abadan. Yang Allah tidak pernah murka sebesar itu selamanya. Di saat tatkala Allah Subhanahu wa taala mengadili hamba-hambanya, apa yang akan kita bawa kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala? Mungkinkah dosa demi dosa, pelanggaran demi pelanggaran yang telah kita kumpulkan dalam kehidupan dunia ini yang akan kita perhadapkan di hadapan Allah Rabbul Alamin pada hari kiamat? Di saat tatkala kita ditanya oleh Allah tentang nikmat-nikmat yang telah kita terima, kamu gunakan untuk apa? Ya, seberapa banyak nikmat yang sudah kamu terima, wahai hambaku? Kita semua akan dituntut di hadapan Allah. Itu adalah hari yang begitu berat, hari yang begitu sulit. Wallah, kita semua berada di dalam ancaman yang sangat besar. Mana harta benda yang selama ini melalaikan kita? Tidak ada lagi gunanya di hadapan Allah. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallah biqalbin salim. Itu adalah hari yang tidak lagi bermanfaat, yang namanya harta benda, anak keturunan, tidak ada lagi gunanya di hadapan Allah. Semuanya sudah pergi, semuanya sudah hilang. Bahkan banyak di antara mereka yang menjadi musuh terhadap diri seorang hamba. Illa man atallah, kecuali siapa yang datang kepada Allah pada hari kiamat biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Selamat dari apa jamaah? Selamat dari berbagai macam kekufuran kepada Allah, selamat dari berbagai macam kemungkaran, selamat dari berbagai macam kelalaian, selamat dari berbagai macam dosa demi dosa kepada Allah. Hanya itu yang akan selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mana anak-anak yang selama ini kita besarkan dan kita harapkan? Mana? Semuanya mengurusi diri mereka masing-masing. Perhatikan kedahsyatan pada hari itu jamaah sekalian. Diriwayatkan dalam sebuah riwayat yang sahih dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan 'uratan ghurla." Akan dibangkitkan manusia nanti pada hari kiamat dalam keadaan hufah, tidak beralas kaki, tidak pakai sandal apalagi sepatu. Urah, dalam keadaan telanjang, tidak memiliki sehelai pakaian pun. Gurla, dalam keadaan belum dikhitan, belum disunat.
Lihat kondisi ketika kembali kepada Allah. Mana mobil mewah? Mana rumah mewah? Mana tabungan yang selama ini kita kumpulkan? Tidak ada yang dibawa kembali kepada Allah. Kita kembali kepada Allah sama kondisi kita di saat tatkala awal kali kita terlahir dalam kehidupan dunia ini, dari rahim-rahim ibu kita. Jamaah sekalian, kama bada'na awwala khalqin nu'iduh, kata Allah, sebagaimana awal kali kami menciptakan manusia, demikian pula kami akan kembalikan seperti itu pada hari kiamat. Kita semuanya miskin di hadapan Allah. Kita semuanya lemah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang membedakan kita antara satu dengan yang lain hanyalah ketakwaan, keimanan, dan amal salih yang telah kita persiapkan di dalam kehidupan dunia ini. Lihat jemaah sekalian, kata Nabi, hufa, walaupun sepasang sandal kita tidak punya, sehelai pakaian kita tidak bawa. Naam, sehelai pakaian kita tidak bawa jamaah. Khitan, kita belum dikhitan kembali seperti ketika lahir dalam kehidupan dunia. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya, "Ya Rasulullah, an-nasu yawma idzin yanzuru ba'duhum ba'dha." Wahai Rasulullah, kalau begitu manusia pada hari itu akan saling melihat aurat antara satu dengan yang lainnya. Kita semuanya telanjang dan kita semuanya berada di satu tempat di padang mahsyar. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ya Aisyah, al-amru yawma idzin asyaddu min ayyanzura ba'duhum ba'dha." Wahai Aisyah, urusan setiap orang pada hari itu lebih berat, lebih dahsyat daripada harus mengurusi saling melihat aurat antara satu dengan yang lainnya. Syahwat telah mati. Syahwat sudah tidak diperhatikan lagi. Tidak ada lagi gunanya memperhatikan lawan jenis pada hari itu jamaah sekalian. Setiap orang akan berkata, nafsi, 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 diriku, diriku, dan diriku. Kita semuanya akan berdiri dan menatap di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menunggu apa jamaah? Menunggu satu, menunggu datangnya Allah menegakkan pengadilannya yang maha adil kepada kita seluruhnya pada hari kiamat. Itulah hari penyesalan. Menyesal kenapa dia lalai dalam kehidupan dunia. Iya. Itulah hari penyesalan. Kenapa tidak mempersiapkan? Kenapa tidak mempersiapkan untuk kebahagiaannya pada hari ini? Dalam sebuah ayat yang mulia Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita, kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzi yatadhakkarul insan wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Sekali-kali tidak. Kalla, sekali-kali tidak. Idza dukkatil ardu dakkan dakka, tatkala bumi ini digoncangkan oleh Allah dengan segoncang-goncangnya. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa, dan Tuhanmu Allah, Rabbmu pada hari itu akan datang di hadapan seluruh makhluk, dan malaikat pun akan datang bersaf-saf, berbaris-baris mengelilingi manusia. Tidak ada yang bisa lolos, tidak ada yang bisa lari, tidak bisa lari dari pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau kemana jemaah sekalian? Ya, sementara padang mahsyar itu adalah padang yang luas, tidak ada tempat yang tinggi, tidak ada tempat yang rendah, semuanya setara, semuanya rata, tidak ada tempat untuk bersembunyi, apalagi berlari dari pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, waji'a yawma idzin bi jahannam, maka didatangkanlah pada hari itu neraka Jahannam di hadapan seluruh manusia. Terlihat kengerian di dalamnya,
terlihat kedahsyatannya, terdengar gemuruh api di dalam neraka Jahannam yang selama ini menunggu siapa orang-orang yang akan dilemparkan ke dalamnya. Wal'iyadzubillah. Semoga Allah menyelamatkan kami dan Bapak sekalian. Ya. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Diperlihatkan neraka Jahannam di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat. Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'ta bi jahannam yaumal qiyamah bi 70,000 zimam wa fi kulli zimamin 70,000 malakin yajurrunaha." Akan didatangkan neraka Jahannam pada hari kiamat di padang mahsyar. Ditarik ya dengan 70,000 zimam, 70.000 tali, dan setiap tali ditarik oleh 70.000 malaikat. Subhanallah. Diperlihatkan kepada seluruh makhluk di hadapan Allah pada hari kiamat. Ya, siapa yang tidak ngeri melihatnya? Siapa yang tidak khawatir untuk dimasukkan ke dalamnya? Siapa di antara kita yang tidak gentar di saat tatkala dia sudah melihat luapan api neraka Jahannam yang maha dahsyat itu? Kata Allah, "Yauma idzi yatadzakkarul insan." Di hari itulah setiap insan, setiap orang akan sadar akan hakikat dirinya, akan sadar akan hakikat kehidupannya, akan sadar akan kelalaiannya selama ini dalam kehidupan dunia. Tapi kata Allah, wa anna lahu dzikra. Untuk apa lagi mereka sadar? Apa lagi gunanya menyesal? Ya, yaqul, setiap orang pada hari itu akan berkata, ya laitani qaddamtu li hayati. Duhai celakanya, seandainya dulu ketika di dunia saya persiapkan betul untuk kebahagiaanku pada hari ini. Saya persiapkan amalanku untuk hari yang sangat dahsyat ini. Akan tetapi jamaah sekalian, penyesalan itu tidak lagi berguna. Iya. Bahkan meminta untuk kembali dalam kehidupan dunia itu adalah permintaan yang mustahil pada hari itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau tara idzal mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun." Jikalau seandainya kalian melihat nanti pada hari kiamat orang-orang mujrim, para pendosa, para pembangkang di dalam kehidupan dunia ini, nakisu ru'usihim inda rabbihim, tunduk kepala mereka di hadapan Rabb mereka, tunduk kepalanya di hadapan Allah, malu bercampur takut. Tidak ada yang berani mengangkat kepalanya di hadapan Allah. Seraya mereka berkata, Rabbana, wahai Rabb kami, absarna, kami sudah lihat siksamu ya Allah, kami sudah melihat nerakamu ya Allah, kami sangat ngeri melihatnya ya Allah. Rabbana absarna, wahai Rabb kami sudah lihat, wa sami'na, kami sudah dengar. Kalau begitu farji'na, kembalikan kami ke dalam kehidupan dunia. Untuk apa jamaah? Untuk apa mereka minta kembali ke dunia? Bukan untuk mencari harta lagi, bukan untuk memperbesar, mempermewah keadaan dan kehidupannya, bukan. Tapi yang mereka angan-angankan adalah na'mal salihah. Kami janji mau beramal salih ya Allah. Kami janji kami akan taat kepadamu ya Allah. Kami janji kami akan tunduk kepada hukum-hukum dan syariatmu ya Allah. Inna muqinun, sungguh kami telah yakin. Tapi apalagi penyesalan? Apalagi gunanya penyesalan ketika dia sudah berdiri di hadapan Allah pada hari kiamat di padang mahsyar? Permintaan sekedar permintaan belaka, tidak ada lagi gunanya. Oleh karena itu jamaah sekalian, sebelum semuanya itu terjadi, kesempatan terbesar adalah kesempatan kita di dalam kehidupan dunia ini. Dan ingat,
kesempatan ini hanya akan datang sekali saja, tidak akan berulang untuk yang kedua kalinya. Kapan kita lalaikan, kapan kita sia-siakan, maka pasti kita akan menjadi orang yang paling menyesal di hadapan Allah pada hari kiamat nanti. Hadirin dan hadirat, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, di antara perkara yang banyak kita lalaikan jamaah sekalian adalah kita senantiasa lalai mengingat bahwasanya kita dalam kehidupan ini berada di dalam perjalanan. Masuk ke alam kubur itu juga proses perjalanan kita. Terus sampai pada hari kiamat kita dibangkitkan, itu adalah proses perjalanan. Akhir dari perjalanan salah satu dari dua perkara. Apakah di dalam surga atau berlabuh di dalam neraka Allah, wal iyadu billah. Sementara jamaah sekalian, setiap orang-orang yang melakukan perjalanan pasti membutuhkan perbekalan. Pasti membutuhkan perbekalan yang cukup. Oleh karena itu, persiapan perbekalan yang kita butuhkan adalah keimanan, ketakwaan, amal salih. Ini tempat mempersiapkannya hanya di dunia ini. Naam, hanya di dunia ini saja. Maka sebelum semua kesempatan ini berlalu, mari kita manfaatkan detik demi detik, saat demi saat kehidupan kita di dunia ini untuk perbekalan yang terbaik menuju ke negeri akhirat. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat Nabi yang mulia, tatkala beliau berada di ambang kematian, beliau menangis. Menangis dengan tangisan yang sangat-sangat menyedihkan. Maka keluarganya, teman-temannya bertanya, "Ma yubkika ya Aba Hurairah?" Apa yang menyebabkan kamu menangis wahai Abu Hurairah? Beliau menjawab, "Tulul masafah wa qillatuz zad." Panjangnya perjalanan, saya ngeri, saya takut, saya khawatir dengan panjangnya perjalanan yang akan saya tempuh menuju ke negeri akhirat. Wa qillatuz zad, sementara sangat sedikit perbekalan yang sudah saya persiapkan untuk kembali kepada Allah. Abu Hurairah merasa dirinya sangat sedikit perbekalannya untuk kembali kepada Allah. Bagaimana lagi dengan saya? Bagaimana lagi dengan Bapak dan Ibu sekalian? Minta kepada Allah Subhanahu wa taala keteguhan agar supaya Allah menetapkan kita di atas keimanan, di atas ketakwaan, di atas amal salih hingga akhir hayat nanti insyaallah taala. Demikianlah jemaah sekalian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang telah kami sampaikan ini sebagai bentuk nasihat menasihati antara satu dengan yang lainnya, semoga bermanfaat bagi kita semuanya, terutama kepada diri kami sendiri. Dan akhirul kalam, walillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.